Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk dipimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Sekarang, Ibu minta kalian untuk mengecek temannya di kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, sepertinya hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir dan jumlah seluruh siswa pada kelas ini sebanyak 20 orang. Baik, apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu? Materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari materi mengenai zat-zat makanan beserta fungsinya serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Coba, apakah ada yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam zat-zat makanan? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada lemak, terus ada apa lagi? Ada vitamin, kemudian ada mineral. Nah, betul sekali ya. Jadi, zat-zat makanan itu ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, kemudian ada yang masih ingat lagi nggak apa saja fungsi dari setiap zat-zat makanan tersebut? Yang pertama, fungsi dari karbohidrat. Ada yang masih ingat? Sebagai apa? Sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Kemudian untuk fungsi dari yang kedua apa? Lemak. Oke, mau lemak dulu. Apa fungsi dari lemak? Yang pertama adalah sebagai apa? Iya, betul sekali, sebagai sumber energi cadangan. Kemudian ada lagi, ya, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga adalah protein. Ada yang masih ingat fungsi dari protein? Yang pertama apa? Sebagai unsur pembangun jaringan yang rusak. Betul sekali. Untuk yang kedua, ya, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada lagi, ya, dapat membentuk enzim, pigmen, dan hormon. Kemudian yang terakhir, apa? Ada yang masih ingat? Oke, yang membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Oke, untuk yang keempat adalah vitamin. Fungsi dari vitamin itu, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, sebagai katalisator, artinya mempercepat reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Betul sekali. Yang terakhir adalah mineral. Apa fungsi dari mineral? Ya, betul sekali, untuk memperlancar proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, selain dari zat-zat makanan dan fungsinya, pada minggu lalu kita telah mempelajari juga tentang kelainan-kelainan yang akan terjadi gitu ya pada sistem pencernaan manusia. Ada yang masih ingat? Ya, coba sebutkan. Yang pertama ada apa? Parotitis. Parotitis itu apa? Penyakit yang disebabkan karena infeksi kelenjar parotis. Biasanya disebut sebagai penyakit gondong. Betul sekali. Yang kedua ada apa? Serostomia. Serostomia ini kelainan yang menyebabkan produksi saliva menjadi sedikit. Yang ketiga, ada yang masih ingat apa? Gastritis. Betul sekali. Gastritis itu merupakan radang yang terjadi pada dinding lambung. Nah, gastritis ini disebabkan karena produksi asam klorida ataupun HCl di dalam lambung terlalu meningkat. Kemudian ada lagi, apa? Sembelit. Sembelit itu
disebut sebagai apa? Konstipasi, betul sekali ya. Konstipasi ini menyebabkan feses menjadi teksturnya bagaimana? Menjadi keras, betul sekali. Sehingga sulit untuk dikeluarkan dan akan menyebabkan rasa sakit ya ketika BAB. Nah, selain dari konstipasi apa? Kebalikan dari konstipasi apa? Ya, betul sekali, diare ya. Nah, kalau misalnya yang konstipasi itu fesesnya menjadi keras, sementara untuk yang diare ini fesesnya menjadi encer karena adanya bakteri yang menginfeksi dalam sistem pencernaan ya, dalam organ-organ sistem pencernaan. Oke, karena pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai zat-zat pada makanan yang terkandung pada beberapa bahan makanan. Nah, pada hari ini kita akan melakukan uji zat makanan pada beberapa sampel makanan yang telah disediakan pada meja kalian. Nah, sudah ada kan ya alat bahannya? Nah, adapun manfaat dilakukannya praktikum mengenai uji zat makanan pada kesempatan kali ini, yaitu untuk mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung dalam bahan makanan yang biasa kita makan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga jika kita sudah mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung di dalam bahan makanan yang akan kita makan, kita akan memilah dan memilih makanan apa saja yang seharusnya kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita, sehingga kita akan terhindar dari beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan makan ataupun yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan ya, yang telah minggu lalu kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada dua ya. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan uji zat makanan terhadap berbagai jenis bahan makanan melalui kegiatan praktikum dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil uji zat makanan melalui studi literatur dengan tepat. Baiklah, sebelum melakukan uji zat makanan, Ibu akan menampilkan 2 buah video mengenai bagaimana sih langkah ataupun proses untuk kita melakukan uji zat makanan. Nah, yang pertama videonya itu mengenai uji zat makanan amilum, kemudian glukosa, kemudian protein dan lemak. Sementara video yang kedua itu berkenaan dengan uji formalin dan boraks. Nah, agar kita tahu ya makanan yang kita makan itu apakah mengandung boraks dan formalin ataukah tidak ya. Ibu minta tolong kepada kalian semua untuk memperhatikan videonya baik-baik agar kalian dapat melakukan uji zat makanan itu dengan tepat ya, karena di video ini dijelaskan bagaimana tutorialnya. Ibu harap semuanya memperhatikan dan tidak ada yang mengobrol ya. Setelah melihat video mengenai uji zat makanan dan uji boraks dan formalin, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang sulit? Tidak ya. Ibu rasa video yang tadi ditampilkan itu sudah sangat jelas. Untuk praktikum kali ini akan dilaksanakan secara berkelompok ya. Nah, untuk kelompoknya kita gunakan kelompok pada minggu kemarin yang kita bentuk untuk mengerjakan tugas analisis kelainan pada sistem pencernaan. Sekarang kalian boleh duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ya. Oke, jadi untuk tugas kalian bersama kelompok-kelompok kalian itu ada 2 ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi zat-zat makanan yang terdapat di dalam bahan makanan. Kemudian yang kedua adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD sini ya. Nah, ini diisinya setelah kalian melakukan uji zat makanan, karena nanti kalian bisa tahu sendiri setelah melakukan uji zat makanannya. Ibu tulis ya di sini.
akan memberikan sebuah LKPD. Nah, di LKPD ini Ibu sudah menuliskan mengenai prosedur kerja untuk melakukan uji praktikum, uji zat makanan seperti yang di video tadi. Nah, jika kalian lupa gitu bagaimana prosedurnya, nah di sini Ibu juga sudah mencantumkan, kemudian alat bahannya juga ada, nah langkah kerjanya ada, kemudian soal-soalnya juga ada ya. Nah, untuk setelah kalian melakukan praktikum, nanti kan akan didapat ya data hasil pengamatan. Nah, data hasil pengamatannya itu nanti disimpan pada bagian ini. Kemudian untuk data hasil praktikum secara deskripsi bisa disimpan di mana saja, terserah kalian, mau di sini di bagian yang kosong juga boleh. Kemudian nanti juga kalian harus menyertakan simpulan apa yang kalian dapat setelah melakukan praktikum uji zat makanan. Ada yang masih belum paham? Semuanya sudah paham? Sudah ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Nih, untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan bisa langsung dimulai praktikumnya. Jika nanti kalian menemukan kesulitan, maka kalian bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok yang ada pada kelompok kalian ya. Nah, apabila masih belum menemukan jawabannya, maka kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu. Dapat dipahami? Oke, silahkan ya untuk memulai praktikumnya. Bagaimana anak-anak? Apakah praktikumnya sudah selesai? Baik. Baiklah, sekarang kita bandingkan data hasil pengamatan yang telah kalian dapatkan setelah melakukan praktikum dengan konsep yang telah kita pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini jika zat makanan mengandung karbohidrat ataupun amilum dicampurkan dengan reagen berupa lugol, maka warna yang akan terjadi ataupun warna yang akan berubah yaitu biru kehitaman. Sedangkan apabila zat makanan yang mengandung protein kemudian dicampurkan dengan reagen biuret, maka warna akhir yang akan dihasilkan adalah warna ungu. Kemudian yang ketiga, apabila glukosa dicampur dengan benedit sebagai reagennya, maka warna yang dihasilkan adalah merah bata atau orange. Kemudian uji lemak. Nah, uji lemak ini tidak menggunakan reagen tapi menggunakan kertas buram. Nah, apabila bahan makanannya mengandung lemak dan ketika dioleskan ke dalam kertas buram, maka hasilnya transparan, itu sudah dipastikan makanannya mengandung lemak. Nah, kita samakan ya. Dari hasil percobaan, bahan makanan apa saja yang mengandung amilum yang pertama atau mengandung karbohidrat? Ada apa? Ada nasi dan roti, betul sekali ya. Berarti kita tulis ya. Nasi dan roti. Kemudian bahan makanan yang mengandung glukosa adalah apa? Nih, yang warnanya itu menjadi orange atau merah bata. Apa coba? Pisang, betul sekali ya. Kemudian, untuk makanan yang mengandung protein, bahan makanan yang mengandung protein apa? Ada putih telur. Kemudian apa lagi? Kedelai, ya betul. Dan kemiri. Kenapa putih telur, kedelai, dan kemiri
masuk ke dalam makanan yang mengandung protein. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena warna yang dihasilkan, warna akhir yang dihasilkan itu berubah menjadi warna apa? Warna ungu. Oke. Yang terakhir, bahan makanan yang mengandung lemak apa? Iya, betul sekali ya, mentega. Nah, apakah dari 4 kelompok yang sudah Ibu bentuk, ada yang memiliki hasil dari praktikum yang tidak sama dengan yang ada di papan tulis? Oke, sama ya semuanya. Berarti semuanya sudah bisa ya melakukan praktikum uji zat makanan. Sekarang apakah ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah kita dapat pada praktikum kali ini? Ya, silahkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi Ibu akan perkuat ya simpulan yang telah disampaikan oleh salah satu rekan kalian tadi. Yang pertama, apabila lugol dicampurkan dengan makanan yang mengandung karbohidrat, maka hasil akhir yang akan ditampakkan warnanya itu pada makanan tersebut adalah biru kehitaman. Kemudian apabila biuret dicampurkan dengan makanan yang mengandung protein, maka warna yang akan dihasilkan dari makanan tersebut adalah berwarna ungu. Ya, semakin banyak protein yang terkandung dalam suatu makanan, maka warna ungunya itu akan semakin pekat. Kemudian yang ketiga adalah glukosa. Nah, jika glukosa dicampurkan dengan benedit atau zat makanan yang mengandung glukosa dicampurkan dengan benedit, maka hasil akhir dari makanan tersebut akan berubah warna menjadi merah bata ataupun orange. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir, apabila makanan yang mengandung lemak kemudian kita oleskan pada kertas buram, maka lama-kelamaan kertas tersebut akan berubah menjadi transparan. Baik, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian semua bisa tahu bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, dan mengandung glukosa. Kemudian, karena praktikum uji zat makanan ini telah selesai dilaksanakan, maka Ibu akan menugaskan kepada seluruh kelompok untuk membuat laporan akhir ataupun laporan hasil pengamatan dari praktikum uji zat makanan ini. Nah, untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan selanjutnya. Nah, untuk format dari tugas laporannya nanti akan Ibu share di WhatsApp grup saja ya. Nah, karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sistem pernafasan ataupun sistem respirasi pada manusia, maka sebagai bahan persiapan, Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk membuat resume dalam buku catatan masing-masing mengenai sistem pernafasan, baik itu organ yang terlibat di dalamnya ataupun mekanisme dari sistem respirasi tersebut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan kali ini. Semoga kalian semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.